What's the problem? You acting like the house on fire. I'm the problem, no, it's just the way I'm wired. Sorry to disappoint you, but I just won't budge. Just give up on me, give up on me. I'm a boss, scars, do it the way I want, don't gotta say I'm myself, the one and only me, myself. I'm the one, think I'm a machine. Why not go on and say what you want? Like I'm a loser, got nothing to prove, yeah, prove, yeah. I don't really care, middle fingers in the air. Ya nggak sih, itu dia nggak sih, itu dia nggak sih, ya anjir itu dia nggak sih, aku emang nggak suka perawat sekolah ya. Gak tau, malu banget ya, dia udah berbuat salah malah masih berani gak datang ke sekolah. Ngomong apa baru sama sialan? Gue ngomong lo itu nggak tahu diri banget ya ternyata. Diam lo bangsat. Sekali lagi lo gangguin gue gak bakal ngelepasin lo sialan. Langsung aja ke intinya, kalian mau ngomongin apa sama gue? Gue cuma mau nanya hal sama lo. Yang di akun X kampus itu beneran lo kan?
Kamu masih belum selesai kah baca buku itu? Udah sore loh, kamu gak mau pulang kah? Ini udah mau hampir malam, saya juga udah mau pulang. Ya sudah kalau begitu, kamu boleh di sini, tapi kamu jangan lupa pulang ya, untuk menjaga kesehatanmu itu. Udah 5 tahun setelah kepergian lo, dan lo tahu putri lo sekarang udah dewasa. Dia cantik kayak lo. Andai lo bisa lihat dia sekali aja, dan andai waktu itu lo ngelakuin itu, mungkin sekarang lo masih hidup dan bisa lihat putri lo. Vainis Anastasia, andai saja kau tak membawa lari putrimu itu, semua saham perusahaan ini akan menjadi milikku. Tapi tenang saja, aku akan merebutnya dari tangan putrimu itu. Selamat pagi semuanya, saya selaku pembawa berita hari ini akan menyampaikan kasus penghilangan nyawa di sekolah yang sangat terkenal. Untuk kepastian, saya masih belum tahu, tapi polisi menyimpulkan bahwa ada seorang siswi yang melakukan tindak kriminal di sekolah itu, yang dimana dia temannya sendiri di kolam renang sekolah. Dan untuk kepastiannya, tunggukan siaran kami selanjutnya. Terima kasih. Buset, cepet banget beritanya nyebar. Ya udahlah, bodo amat, bukan kasus gue juga. Lain kali kalau menargetin orang, perhatikan dulu posisi lo.
Kalian pikir kalian bisa nargetin gue semudah itu? Enggak. Kalau kalian mau nargetin gue, cari lawan yang setimpal buat gue lawan. Assalamualaikum, Fe. Udah lama ya kita gak ketemu. Udah lama banget. Dari 5 tahun yang lalu gue gak ziarah ke makam lo ini. Ternyata udah sekusut ini ya. Gue kesini datang buat ziarah, sekalian mau cerita hal sama lo. Selama ini gue mencoba menyimpannya sendirian, tapi lo gak bisa. Lo gak bisa terus-terusan di hidup gue kalau gue emang bersalah sama lo. Dan gue janji gue bakal terus ngebantu ngebesarin anak lo, walaupun dia kehilangan sosok ibu yang baik kayak lo. Andai aja lo masih hidup, pasti kalian berdua udah seneng, bahagia. Tapi sialnya lelaki itu malah ngebunuh lo. Dan gue janji gue bakal balasin semua yang jadi dendam lo itu. Dan gue bakal terus jaga putri lo sampai dia dewasa, sampai gue tahu waktu yang pas untuk kasih tahu semuanya. Maafin gue gak bisa tepatin janji kita bertiga dulu buat terus sama-sama. Dan Leslie pasti sekarang dia kangen banget sama lo, sama kayak gue. Dan gue janji gue bakal terus jaga dia sesuai yang lo mau. Dan gue gak akan pernah ngianatin janji gue ke lo, karena lo udah terlalu baik sama gue, Fe. Gue janji sama lo, gue bakal terus jaga anak lo. Tapi maaf kalau semisal gue gak bisa tepat janji gue, karena mungkin suatu saat gue juga bakal dipanggil. Mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain ke lo tentang perasaan gue selama ini. Makasih. Gue pamit dulu ya, Fe. Caroline, mama sama papa mau pergi ke luar negeri. Soalnya kami ada kerjaan di sana. Kamu nggak apa-apa kan kami tinggal sendirian dulu di rumah? Kan masih ada abang kamu kan? Soalnya pekerjaan itu nggak bisa kami tinggalkan gitu aja, nak. Nggak apa-apa kok, mah. Yang penting ada makanan di sini. Kalau nggak ada aku pergi. Bercanda, mah. Ya udah, kalian hati-hati ya di jalan. Lumayan kalau mereka nggak ada, gue bisa bebas dong. Tumben kamu mau sendirian di rumah. Tapi nanti jangan aneh-aneh ya di rumah. Asal jangan kamu aneh-aneh, nanti HP mau papa sita. Garfield, tumben-tumbenan dia ngajakin gue ketemuan. Kenapa ya? Tapi ya udah, bodo amat. Lagian gue juga bosan di rumah.
Saya ingin bertemu dengan dokter Ren. Tolong beritahu dia. Saya ingin bertemu dengannya sekarang juga. Oh, ternyata lo orang penting yang mau ketemu sama gue. Setelah bertahun-tahun lo pergi ninggalin gue, pada akhirnya tuh lo tetap kembali ke sini. Ada urusan apa lo sama gue? Gue kembali karena gue masih ada urusan di sini. Setelah urusan gue selesai, gue bakal kembali lagi ke Amrik. Dan satu lagi, gue kesini bukan cuma buat ketemu sama lo, tapi gue tahu lo mau ngomong apa sama gue. Dan gue tahu tujuan lo kemari dan kembali ke Indo karena pasti ada hal yang ingin lo capai kan di sini. Gue tahu lo mau ketemu sama dia kan. Ya udah, ayo biar gue anterin. Tapi cuma 1 jam doang, gak lebih gak kurang. Oh, jadi selama ini sifat asli kamu di belakang aku. Kamu sering ninggalin aku, sering lupain aku karena wanita ini. Kamu maksud kamu apa? Ya karena aku udah bosan sama kamu. Lagian aku itu cuma manfaatin kamu. Kamu itu gak spesial buat aku. Dan sekarang aku udah nemuin yang lebih baik daripada kamu. Mulai sekarang aku mau kita putus. Putus? Kamu bilang apa? Kita putus? Oke, kalau itu mau kamu. Mulai sekarang kamu gak usah cari-cari aku lagi. Dan mulai sekarang, mulai detik ini, kita udah resmi putus. Aku mau semua yang pernah aku kasih kamu balikin ke aku. Dari motor, mobil, uang, dan segala macam lainnya, aku mau semua itu balik ke aku. Dan sekarang, gue udah masih bebas. Gue masih bisa milih cowok yang lebih baik daripada lo. Daripada kayak sampah kayak lo itu. Masih banyak yang mau sama gue. Dan juga lo mau kan ambil cowok gue? Ambil aja. Gue masih bisa kok cari yang lebih baik dari dia. Lo gila, kalau lo putusin dia gak bisa ngebiayain orang tuanya yang lagi sakit di luar negeri. Lo mikir deh. Mikir lo bilang, ya terserah dia lah, orang tuanya dia kok. Lo pikir gue siapanya dia, sepupunya, maknya, bukan kan? Jadi bukan urusan gue buat ngebantu dia. Ya bodo amat lah situ kalau orang tuanya mau kenapa kayak gitu, kayak gini, kayak bukan urusan gue juga. Lagian kan gue sekarang kan bukan pacarnya, ngapain juga gue harus kasih duit ke dia. Lo aja sana. Jaga omongan lo, Verlin. Lo pikir lo siapa, ha? Lo itu bukan Tuhan, bukan siapa-siapa gue juga. Lagian ngapain gue harus tunduk dan hormat sama lo? Selagi yang ngomong bukan orang tua gue gak bakal takut sama lo. Paham lo? Udah berani ya lo sekarang sama gue? Santai dong, gak usah bentak-bentak cewek kayak gitu. Lo pikir lo keren ngomong kayak gitu? Lagian di mana harga diri lo sebagai cowok? Harusnya lo itu udah punya cewek, jangan main sama cewek lain, sialan. Bisa mikir gak sih lo? Lo gak mikirin perasaan cewek lo itu? Dia pasti ngerasa sakit dan ngerasa kecewa banget sama lo. Dan lo malah seenak-enaknya ngatur-ngatur dia. Lagian kalau kalian udah putus, lo udah gak ada hak lagi buat ngatur dia. Lo emang siapa? Lagian terserah gue lah mau ngatur dia apa enggak. Bukan urusan lo juga. Bener-bener lo ya. Hah, Verlin?
Siapa sih yang pertama malam gini? Iya, tunggu sebentar. Siapa ya? Gak ada orang tuh. Mana sih ini orangnya? Ini kotak apaan dah? Buka aja lah gue. Itu adalah hadiahku untukmu. Semoga saja kau menyukainya.